Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke teman-teman, jadi di sini ada soal. According to the text, the following statements about private schools are true, except berdasarkan teks, pernyataan tentang sekolah swasta adalah benar kecuali. Nah, berarti di sini ada 4 jawaban benar ya dan 1 jawaban salah tentang statement private schools ya. Berarti kita carinya yang salah karena di sini except ya. Oke, yang A dulu. Private schools don't receive government funding. Berarti di sini kata kuncinya government funding. Jadi teman-teman langsung cari aja di bacaannya. Oke, ada di sini government funding ya. It's commonly believed private schools do not receive government funding. Jadi private school atau sekolah swasta atau sekolah privat itu tidak menerima dana dari pemerintah. Nah, berarti di sini pernyataannya betul. Kalau yang B, public funding typically doesn't pay the tuition for the majority of private school students. Nah, di sini ada public funding. Kita cari, oke ada di sini. Masih paragraf 2 ternyata ya. We can say public funding typically doesn't pay the tuition for the majority of private school students. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa dana dari pemerintah itu sepertinya tidak bisa membayar biaya untuk sekolah privat ya bagi murid-murid gitu. Jadi karena di sini public funding itu berarti dia dikhususkan terhadap public school aja atau sekolah negeri gitu. Sementara sekolah-sekolah swasta mereka dari tuition ya. Tuition. Nah, di sini private schooling is funded by tuition. Jadi tuition itu seperti SPP ya kalau kita sebutnya biaya pendidikan. Nah, berarti di sini betul ya pernyataannya. Sekarang kita lihat yang C. Private schooling is funded by tuition. Oke, ini betul. Just like the public schools. Oh, ini yang salahnya ya. Nah, di sini sekali lagi public schools itu didanainya bukan sama tuition, tetapi sama public funding yang tadi ya. Berarti pernyataan yang C itu salah. Kita lihat yang D. Admission to private schools isn't solely determined by any one application process. Jadi penerimaan terhadap murid-murid gitu ya, murid-murid baru di sekolah privat itu tidak hanya bergantung pada satu proses aja. Nah, ini ada di paragraf 1 nih. Admission process might include interviews, assessment, testing, essays, and through examination of scholarly history and goals gitu. Nah, terus di sini students may or may not be admitted based on any one private school's application process. Jadi proses administrasinya gitu, admisinya penerimaan ya, admisi itu penerimaan. Jadi proses penerimanya itu bukan hanya satu aja. Di sini ada interview atau wawancara, kemudian penilaian, ada testing juga, ada nulis esai dan juga ada tujuan ilmiah ya, mengapa kamu mau sekolah di situ gitu. Nah, terus di sini murid-murid mungkin tidak akan lolos gitu ya karena gagal di salah satu penilaian tadi gitu. Berarti di sini betul ya. Kalau yang E, private schools rely on tuition as their main source of funding. Oke, jadi tadi private school itu dia didanai oleh tuition atau SPP tadi ya. Berarti yang E dia betul. Nah, berarti di sini jawabannya adalah yang C ya. Kenapa yang C? Karena ingat di sini yang ditanyakan itu adalah except. Except itu adalah kecuali. Karena di sini are true itu benar, berarti hanya ada satu jawaban yang salah. Dan jawaban yang salahnya itu adalah C. Masih bacaan yang sama, soalnya berbeda. The main topic of the given passage is, oke. Secara umum ya, kita udah tahu nih gambaran dari topiknya dari bacaan ini tuh apa. Tadi paragraf 1 dia menceritakan tentang proses admisi ya. Admisi atau penerimaan siswa baru ke sekolah privat. Terus yang di paragraf 2 di sini itu membahas tentang sekolah privat yang tidak menerima dana dari pemerintah gitu. Terus di sini we can say public funding typically doesn't pay. Oke, yang tadi ya masih sama ya bahwa dana dari pemerintah itu tidak digunakan untuk sekolah swasta melainkan untuk sekolah negeri atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah public schools ya. Nah, paragraf ketiganya ini menceritakan dari mana sih
private schooling ini didanai gitu. Nah, berarti di sini ada disebutkan tuition. Tuition itu artinya SPP gitu atau biaya pendidikan. Oke, itu adalah sekilas tentang paragraf 1, 2, dan 3 dari bacaannya. Kita langsung aja nih cari main topiknya. Yang A kita lihat private school admissions, funding, and tuition. Oke, kita keep dulu yang ini ya, karena tadi paragraf 1 dia tentang admisinya, kemudian paragraf 2 dia tentang dananya ya, fundingnya dari mana, ternyata bukan dari pemerintah. Terus yang paragraf 3 dia bahas tentang tuitionnya. Oke, kita keep dulu yang A. Kita lihat yang B dulu, public funding in private schooling. Oke, ini jelas salah. Kenapa? Public funding bukan di private schooling, tetapi di public schooling. Oke, yang C, academic threshold for prospective students. Nah, ini jelas salah ya, karena tidak menggambarkan keseluruhan isi bacaan. Kalau yang D, public schooling tuition, nah ini jelas salah. Kenapa? Karena tuition itu dia adanya di private schooling, bukan di public schooling ya. Sekarang yang E, private schools receive significant government funding. Nah, ini juga salah ya. Government funding itu tidak ada di private schools. Berarti betul tadi jawabannya itu adalah yang A. Jadi main topiknya atau topik utamanya itu tentang admisi atau penerimaan, kemudian pendanaan dan juga ini biayanya ya. Sekarang sudah beda bacaannya. What can be inferred from the passage above? Apa yang bisa disimpulkan dari bacaan di atas ya? Kita lihat dulu di sini tentang apa? Tree, woody plant that regularly renews its growth. Perennial. Oke, ini tentang pohon ya. Nah, terus di sini most plant classified as trees. Oke, ini diklasifikasikan ya. Jadi pohon-pohon itu dia bukan pohon, ini tumbuhan ya. Kalau tree itu dia pohon, kalau plants itu dia tumbuhan. Jadi tumbuhan itu diklasifikasikan sebagai trees have a single self-supporting trunk containing woody tissue, and in most species the trunk produce secondary limbs called branches. Nah, ini jadi pembagiannya ya. Nah, terus kita lihat lagi di sini apa yang bisa kita simpulkan. Kemudian, the latter being among the most massive and longest living organism in the world. Jadi, pohon itu dia adalah organisme yang sangat banyak gitu ya, massive itu. Terus memiliki umur hidup yang tinggi atau umur hidup yang panjang gitu ya di dunia. Kemudian, di sini ada biosfer ya. Biosfer itu ternyata dibangun dari metabolisme, kematian, dan juga ini siklus dari plants itu sendiri, khususnya dari trees atau dari pohon ya. Kemudian, di sini ada tentang organic matter atau bahan organik yang ada di dalam tanah itu berasal dari decayed leaves atau daun yang membusuk. Kemudian twigs itu artinya ranting ya. Kemudian branches itu ranting-ranting tetapi yang lebih kecilnya. Kemudian ada roots, akar, and fallen trees dan pohon yang tumbang, all of which recycle nitrogen, carbon, oxygen, and other important nutrients. There are few organisms as important as trees for maintaining Earth's ecology. Jadi pohon itu ya dia sangat penting untuk menjaga kelestarian dunia gitu, kelestarian bumi. Kemudian kita langsung aja ke pilihannya. Yang A. The word tree evokes images of modern and fragile structures such as oaks and sequoias. Oke, oaks such as oaks and sequoias. Oke, sequoias itu ada di sini ya. To many, the word tree evokes image of such ancient, powerful, and majestic structure. Nah, di sini jelas salah berarti di sini karena di sini ada kata fragile ya. Fragile itu artinya rapuh. Kemudian di sini modern, padahal di sini ancient. Ancient itu kuno ya atau zaman-zaman dulu gitu. Nah, berarti yang A salah. Kalau yang B, the biosphere is independent. Oke, ini salah, independent. Kenapa tadi dependent ya? Kalau independent itu artinya tidak bergantung, tapi kalau dependent itu artinya bergantung. Jadi tadi biosfer itu dia bergantung kepada metabolisme, kematian, dan juga siklus dari pohon atau tumbuh-tumbuhan. Berarti yang B salah. Kita lihat yang C. The organic matter of the soil primarily develops from fresh leaves. Oke, salah juga ini. Kenapa? Karena bahan organik di dalam tanah itu dibangun atau berasal dari decayed leaves, artinya daun yang membusuk. Kita lihat yang D. Trees are vital for maintaining Earth's ecology and are considered one of the most important organisms in this regard. Oke, ini betul ya. Tadi pohon-pohon itu dia penting ya untuk menjaga kelestarian ekologi di dunia. Di sini ada ya.
Terus yang E, most plants classified as trees have multiple trunks containing woody tissue. Oke, ini salah. Kenapa? Karena di sini have a single self-supporting trunk containing woody tissues. Oke, berarti yang E salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Sekarang masih bacaan yang sama. Another word that can be replaced twigs. Oke, twigs itu tadi ranting ya, cabang tapi yang agak besar gitu. Nah, kita lihat dulu di sini ada root. Root itu akar, berarti salah. Ada branch. Nah, ini branch ya. Berarti yang ini yang paling tepat. Kalau solitude itu artinya kesendirian. Jadi ini salah. Kalau diatribe itu artinya kecaman ya atau mengecam. Terus kalau enormous itu artinya raksasa atau besar atau sangat gitu ya. Oke, jadi yang ini salah. Berarti di sini twigs itu dia bisa diganti dengan branch. Soal berikutnya, ini soalnya dialog antara dua tokoh yaitu Clara dan Sinta ya. Which statements can weaken Shinta's opinion about the relationship between the diet pills and health? Jadi, pernyataan manakah yang bisa melemahkan pendapat Sinta tentang hubungan antara pil diet dengan kesehatan? Berarti di sini kata kuncinya pil diet dan kesehatan ya. Kita lihat di sini. Pil diet dan kesehatan. Oke, ada di sini diet pills ya. Terus kata si Clara ya, aku sedikit skeptis terhadap hal tersebut gitu. Terus I've heard mixed reviews about their effectiveness and potential side effects. I think it's important to be cautious when it comes to such products. Jadi kenapa Clara dia menjadi skeptis tentang pil diet tersebut karena dia itu udah dengar gitu banyak review ya atau ulasan tentang keefektifan dan potensi efek samping dari diet pill itu gitu. Sehingga itu sangat penting gitu, lebih waspada ya. Nah, di sini Sinta, I completely agree with you, Clara. It's always better to prioritize our health and well-being. Nah, di sini ada health juga ya. Jadi kata Sinta itu kita harus memprioritaskan kesehatan kita. Dia percaya bahwa diet yang seimbang gitu, kemudian melakukan aktivitas olahraga yang rutin itu adalah metode yang paling aman gitu ya, lebih aman dan lebih sustainable atau lebih berkelanjutan gitu untuk bisa menurunkan berat badan gitu. Nah, berarti kita bisa lihat nih langsung di pilihan jawabannya. Yang A, it's better to lose weight through regular exercise. Nah, ini betul ya. Kalau yang B, proper food selection and a healthy lifestyle can aid in weight loss. Nah, ini juga bisa menguatkan di sini ya, menguatkan pendapat Sinta tentang hubungan antara kesehatan dengan pil diet. Terus di sini, health is the top priority, so don't be complacent. So don't be complacent when it comes to diet pills. Nah, ini juga betul ya. Jadi kesehatan itu adalah prioritas utama kita gitu. Jadi kita itu jangan ketergantungan atau jangan tertarik ya dengan pil diet gitu. Lebih baik prioritaskan kesehatan kita. Kalau yang D, research has shown that there are no side effects associated with the consumption of diet pills. Nah, ini yang betul, yang salah ya. Jadi jawaban yang paling betul itu adalah yang D. Ingat, di sini yang ditanyakan itu adalah statement atau pernyataan yang bisa melemahkan pendapat Sinta. Nah, pernyataan yang dapat melemahkan pendapat Sinta itu adalah pernyataan di pilihan D. Kenapa? Karena di sini penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidak ada efek samping ya yang berasosiasi dengan konsumsi pil diet. Padahal Sinta tadi bilang bahwa pil diet itu dia mempengaruhi kesehatan gitu. Makanya harus nge-maintain kesehatan kita. Terus kalau yang E, diet pills can cause health problems. Okay, so it's wise to use them judiciously. Okay, judiciously. Jadi pil diet itu dia bisa menyebabkan masalah kesehatan. Jadi kita itu harus bijak untuk menggunakannya ya. Jadi yang ini juga betul. Berarti yang salahnya itu adalah yang D. Pendapat A, B, C, dan E itu bisa menguatkan pendapat Sinta ya. Kalau yang D dia akan melemahkan pendapat Sinta. Oke teman-teman, semangat belajarnya ya.